Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nur Hanifa. Di sini saya akan melanjutkan video pembekalan, yaitu ini materi kedua dari pembekalan praktik kerja lapang tahun 2022. Nah, jadi di sini ada prosedur pelaksanaan PKL. Untuk prosedur pelaksanaan PKL ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada persiapan, pembekalan, pelaksanaan, supervisi dosen, dan yang terakhir adalah evaluasi atau ujian PKL. Yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Tahap pertama yaitu persiapan. Nah, kegiatan utama dalam tahap ini adalah penentuan lokasi PKL mahasiswa. Jadi pada dasarnya mahasiswa mencari sendiri lokasi PKL-nya, yang kemudian ketua program studi memverifikasi kelayakan lokasi PKL tersebut yang diajukan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian ketua program studi bertanggung jawab terhadap penempatan lokasi PKL mahasiswa. Jadi kita sebagai mahasiswa mencari tempat PKL sendiri, kemudian mengajukan lokasi PKL tersebut kepada Kaprodinya, kemudian nanti akan dilakukan verifikasi kelayakan. Nah, selanjutnya setelah dari tahap persiapan tadi yang mencari tempat lokasi PKL, kemudian tahap selanjutnya adalah pembekalan PKL. Nah, pembekalan ini wajib diikuti mahasiswa calon peserta. Yang dimana calon peserta PKL akan dinyatakan lulus apabila mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembekalan, yaitu 100% hadir. Dan pembekalan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan konsep pelaksanaan PKL di lapangan, baik dengan tatap muka maupun bimbingan oleh dosen pembimbing. Nah, selanjutnya dosen pembimbing juga harus mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan kegiatan di lapangan. Jadi nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berdiskusi dengan dosen pembimbing. Nah, tahap selanjutnya yaitu perencanaan kegiatan PKL. Jadi mahasiswa mengisi perencanaan kegiatan PKL di laman ePKL setelah verifikasi penerimaan dari lokasi PKL oleh Ketua Kaprodi atau Ketua Prodi. Ini sebelumnya kita sudah melaksanakan di GSG, kita sudah melakukan cara-cara melakukan verifikasi penerimaan di ePKL. Selanjutnya, mahasiswa mengisi perencanaan kegiatan PKL yang mengacu pada capaian pembelajaran PKL yang ada di buku panduan PKL. Nah, buku panduan PKL ini dapat di-download atau diunduh di laman ePKL. Kemudian, dosen pembimbing memverifikasi perencanaan kegiatan PKL mahasiswa pada laman ePKL. Selanjutnya, perencanaan kegiatan PKL ini dikonsultasikan kepada pembimbing lapang ketika tiba di lokasi PKL. Selanjutnya, peserta PKL menerima masukan atau perubahan terkait dengan rencana PKL dari pembimbing lapang apabila ada revisi, penambahan, atau pengurangan rencana kegiatan PKL. Selanjutnya, perencanaan kegiatan PKL ini salah satu unsur penilaian oleh dosen pembimbing. Nah, di tahap selanjutnya itu adalah pelaksanaan. Nah, jadi setiap grup ditempatkan pada perusahaan yang sama dan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dan pembimbing lapang. Pembimbing di lapangan yang itu tuh harus ditentukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian, pembimbing lapang bertugas membimbing mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di lapangan dan mengarahkan mahasiswa dalam setiap kegiatan yang harus dilakukan. Yang ketiga, dosen pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam melakukan perencanaan kegiatan, melakukan supervisi, penulisan laporan, dan menguji PKL. Jadi, apabila ada yang kurang jelas mengenai perencanaan kegiatan, kemudian supervisi, penulisan laporan, itu akan bisa didiskusikan dengan dosen pembimbingnya. Selanjutnya, selama PKL, mahasiswa wajib mengisi kehadiran dan jurnal kegiatan setiap hari kerja di laman ePKL. Jadi kegiatan kita nanti selama PKL itu akan ada di ePKL.
Nah, selanjutnya ini supervisi. Supervisi ini dilaksanakan oleh dosen pembimbing dengan cara mengunjungi mahasiswa peserta PKL di lokasi PKL. Jadi survei ke tempatnya, kemudian supervisi ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dari rencana program yang telah dibuat, menguji kompetensi mahasiswa pada materi yang telah dilaksanakan, dan supervisi ini paling cepat dilakukan ini 1 pekan. 1 bulan nih selama mahasiswa berada di lokasi PKL apabila ini dilakukan oleh D3. Nah, ini selanjutnya tahap yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi kegiatan PKL ini diawali dengan mengadakan pertemuan peserta PKL setelah 1 minggu pulang dari lokasi atau ditentukan oleh jurusan. Kemudian dilakukan ujian oleh dosen penguji. Nah, dosen penguji adalah dosen pembimbing dari PKL tersebut. Nah, kegiatan selanjutnya adalah pertemuan setelah pulang PKL. Pertemuan setelah PKL dilaksanakan paling lambat 1 pekan setelah waktu PKL berakhir atau itu akan ditentukan oleh jurusan. Kemudian pertemuan setelah PKL wajib diikuti oleh peserta PKL. Selanjutnya pertemuan setelah PKL ini diselenggarakan oleh jurusan atau prodinya masing-masing. Kemudian yang terakhir mahasiswa wajib memakai seragam sebagaimana pelaksanaan pembekalan PKL. Nah, ini adalah penilaian-penilaian PKL. Yang pertama itu penilaian dari pembimbing lapangan itu dengan bobot 40%. Yang kedua ada penilaian dari dosen pembimbing dengan bobot 30%. Yang ketiga adalah penilaian dari dosen penguji, yaitu berbobot 30%. Nah, selanjutnya ini adalah penilaian pembimbing lapang. Jadi, ini adalah apa saja yang akan dinilai oleh pembimbing lapang. Ini ada 7 penilaian. Yang pertama adalah pengetahuan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan, itu bobotnya 20. Yang kedua pelaksanaan pekerjaan, itu bagaimana bobotnya 30. Yang ketiga penerapan K3, itu bobotnya 10. Yang keempat kerjasama dan teamwork, itu bobotnya 10 juga. Kemudian ada kreativitas, bobotnya 10, 6. Yang keenam kedisiplinan dengan bobot 10. Dan yang terakhir itu penilaian mengenai sikap, itu bobotnya juga 10. Jadi nilai itu nanti akan diakumulasi. Maka apabila saudara ingin memiliki nilai yang bagus, maka penilaian-penilaian ini harus bagus. Nah, ini dia rubrik penilaian mahasiswa oleh pembimbing lapangan tadi, yang penilaiannya itu ada di slide sebelumnya. Ini ada pengetahuan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan. Apabila ingin mendapatkan nilai yang bagus atau nilai A, harus memahami dengan sangat baik teori dasar yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan ketika PKL. Yang kedua, penilaian pelaksanaan pekerjaan. Apabila ingin mendapatkan bobot atau nilai A, maka harus melakukan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur, yang tepat waktu, dengan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian ini adalah yang ketiga, ada penilaian penerapan K3. Jadi apabila ingin mendapatkan nilai A, maka harus selalu menerapkan prosedur K3 dan menggunakan APD atau alat pelindung diri sesuai yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Penilaian yang keempat yaitu kerjasama dalam teamwork. Apabila ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka harus aktif melibatkan diri dalam teamwork dan mampu memberi solusi dalam teamwork tersebut. Selanjutnya nih ada kreativitas. Apabila ingin mendapatkan nilai yang paling bagus, maka harus memiliki dan mampu menawarkan metode alternatif penyelesaian pekerjaan dengan kualitas hasil yang sama. Ini ada penilaian kedisiplinan, harus selalu hadir tepat waktu dalam kegiatan PKL. Yang selanjutnya ada penilaian sikap. Ini apabila ingin nilainya bagus, maka harus memiliki sopan santun dan kejujuran yang baik, sangat baik. Nah, selanjutnya tadi kan udah penilaian dari
pembimbing lapangan, maka ini adalah penilaian dosen pembimbing. Nah, untuk capaiannya atau penilaian-penilaiannya, ini yang pertama ada penilaian perencanaan kegiatan, penilaian lembar isi kegiatan selama PKL, dan yang terakhir penilaian nilai supervisi. Nah, di slide ini adalah rubrik penilaian dari yang dosen pembimbing. Yang pertama ini ada penilaian kemajuan pelaksanaan PKL apabila ingin mendapatkan nilai yang sempurna. Maka lembar perencanaan kegiatan telah didiskusikan dengan pembimbing lapang yang dibuktikan dengan tanda tangan pembimbing lapang, kemudian telah melaksanakan 80-100% rencana kegiatan yang telah disepakati dengan pembimbing lapang. Yang kedua ini ada penilaian lembar isi kegiatan. Apabila ingin mendapatkan nilai yang sempurna, maka lembar isian kegiatan diisi 80-100% dari total hari kerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, seperti ya absen, kemudian report kegiatan selama PKL. Kemudian ini laporan kegiatan, penilaian laporan kegiatan. Jadi apabila ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka laporan kegiatan ditulis sesuai dengan pedoman penulisan. Laporan diserahkan tepat waktu, laporan mencerminkan kegiatan PKL yang telah dilaksanakan. Nah, apabila saudara-saudara ini ingin memiliki nilai yang sempurna, maka harus memenuhi rubrik penilaian yang awal ya, yang pertama itu. Nah, ini yang terakhir ada penilaian supervisi. Penilaian supervisi ini ada penilaian kemajuan pelaksanaan PKL dengan bobot 40. Yang kedua, penilaian pengisian lembar isi kegiatan dengan bobot 30. Dan yang terakhir, penilaian pemahaman terhadap kompetensi yang telah dilaksanakan selama PKL. Ini bobotnya 30. Nah, selanjutnya ini adalah rubrik penilaian supervisi. Bisa dilihat ya, yang pertama ini adalah penilaian kemajuan pelaksanaan PKL. Apabila ingin mendapatkan nilai yang baik atau paling baik, maka lembar perencanaan kegiatan telah didiskusikan dengan pembimbing lapang yang dibuktikan dengan tanda tangan pembimbing lapang dan telah melaksanakan lebih dari 50% rencana kegiatan yang telah disepakati dengan pembimbing lapang. Penilaian yang kedua yaitu lembar isian kegiatan. Jadi, apabila ingin mendapatkan nilai yang baik, maka lembar isian kegiatan diisi 81 sampai dengan 100% dari total hari kerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dan penilaian yang terakhir terhadap pemahaman terhadap kompetensi yang telah dilaksanakan. Apabila ingin mendapatkan nilai yang baik, maka harus mampu menjawab 81 sampai 100% pertanyaan oleh dosen pembimbing terkait dengan kompetensi yang tercantum dalam perencanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, ini selanjutnya penilaian ujian PKL. Dari penilaian ujian PKL ini akan diakumulasikan dari penilaian penguasaan materi dengan bobot 40, kemudian yang kedua penilaian komunikasi dengan bobot 30, yang ketiga penilaian penggunaan media presentasi dengan bobot 20, yang terakhir penilaian penampilan saat presentasi itu 10. Nah, selanjutnya ini adalah rubrik penilaian ujian PKL. Yang tadi dengan kriteria penilaian yang pertama penilaian penguasaan materi. Apabila ingin mendapatkan nilai yang baik, maka materi disajikan secara sistematis dengan penjelasan yang sangat baik. Kemudian mampu menanggapi 81-100% pertanyaan dari dosen dengan baik. Dan ini kriteria penilaian komunikasi. Apabila ingin mendapatkan nilai yang baik, maka materi disajikan dengan intonasi yang tepat dan artikulasi yang jelas. Bahasa yang digunakan pun harus sangat mudah dipahami. Penilaian yang ketiga, penggunaan media presentasi. Jadi, apabila ingin mendapatkan nilai A, maka media yang dimanfaatkan sangat jelas, menarik, dan menunjang presentasi.
Kemudian yang terakhir ini kriteria penilaian penampilan. Apabila ingin mendapatkan nilai A, maka harus berpakaian rapi, memakai jaket alma mater, kemudian berdasi apabila laki-laki, dan apabila wanita menggunakan scarf. Selanjutnya menggunakan sepatu pantofel. Selanjutnya bercelana dasar warna gelap untuk pria, dan untuk wanita harus memakai rok. Dan untuk pria, rambut tidak boleh gondrong, dan untuk wanita hal yang tidak berjilbab, rambutnya harus dicepol dengan rapi, dan apabila menggunakan jilbab harus dirapikan ke belakang hingga scarfnya ini terlihat. Nah, sekian dari saya mengenai materi kedua pembekalan praktik kerja lapang tahun 2022. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.